kalau misalnya isolasi, itu kita ingin mengambil apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, Itu Mbak. mengambil salah satu senyawanya aja ya, Bu, kalau isolasi berarti? Mengambil salah satu Satu bentuk senyawa. senyawanya. Oke, iya, betul. Jadi kalau isolasi itu kita ingin mengambil salah satu senyawa atau istilahnya itu adalah senyawa murni atau senyawa tunggal, ya. Jadi kan tadi kalian bilang kalau ekstrak itu ya, kalau hasil ekstraksi kan kita nyebutnya ekstrak. Mau itu pakai coklat kayak pakai destilasi, pakai apa ya, maserasi, perkolasi dan seterusnya, kita menyebutnya hasilnya sebagai ekstrak. Nah, sekarang dalam ekstrak itu kan kalian tadi bilang ada banyak sekali jenis senyawa. Nah, sekarang kalau isolasi, kita ingin mengambil salah satu senyawa yang spesifik ya, atau yang murni, atau yang tunggal gitu, ya. Atau sebenarnya kalau misalnya kalian baca di modul praktikum kalian, mungkin di situ juga bisa isolasi flavonoid misalnya ya, dari apa kemarin kumis kucing atau sambiloto ya kan, yang praktikum yang poin 5 ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa. Jadi kalian kalau misalnya disebutkan di situ isolasi flavonoid ya berarti flavonoidnya yang akan diambil. Tapi dalam hal ini flavonoid itu masih dalam keluarga besar. Kalau yang namanya flavonoid, alkaloid, glikosida, apalah kalian sebutkan golongan-golongan itu sebenarnya keluarga besar. Ya, keluarga besar. Di dalam flavonoid itu sebenarnya jenisnya masih banyak lagi gitu loh. Ya, misalnya kayak kita nyebutin manusia. Manusia kan ada yang namanya Senda, ada yang namanya Sistia, ada yang namanya siapa? Pak Willy misalnya, ya kan? Nah, manusia kan masih banyak. Nah, manusia itu seperti ya flavonoid itu gitu loh. Jadi di dalam flavonoid itu masih banyak sekali jenisnya dengan nama yang berbeda-beda gitu. Jadi di dalam struktur suatu senyawa, kalau strukturnya sudah beda, namanya udah beda, ya kan? Kalau kita belajar dulu waktu SMA kan nama IUPAC ya misalnya ya, IUPAC itu. Nah, nanti kalau misalnya ketambahan satu gugus OH, misalnya, nah jadi namanya IUPAC kan beda lagi. Jadi misalnya hidroksi apa gitu kan. Nah, jadi itu. Jadi flavonoid itu atau misalnya alkaloid dan sebagainya, di situ masih banyak sekali ya nama apa senyawa-senyawa yang berbeda dengan struktur yang berbeda dan dengan nama yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita isolasi, bisa kayak kita praktikum, kita isolasi misalnya flavonoid misalnya. Nah, sebenarnya kan ini masih golongan besar senyawa ya. Nggak apa-apa mau isolasi flavonoid. Karena apa? Karena kalau untuk S1 sebenarnya apalagi kalau untuk kalian praktikum ya, itu susah sekali untuk mengisolasi hanya satu jenis senyawa, itu susah. Jadi kita beri keringanan, oke kalian isolasi golongan senyawa saja. Gitu ya. Jadi jangan bingung isolasi itu kalau misalnya disebutkan isolasi flavonoid, oh berarti isolasi pokoknya semua jenis flavonoid lah gitu. Masih satu keluarga besar lah flavonoid. Itu diisolasi bisa. Tapi kalau saya hanya mau isolasi yang namanya flavonoid sinensetin misalnya. Kemarin saya nyerangin sinensetin itu pada kalian yang praktikum kumis kucing. Nah, ada di situ suatu senyawa flavonoid dalam kumis kucing yang spesifik itu namanya sinensetin. Nah, kalau sinensetin ini itu ya satu senyawa murni atau tunggal gitu ya, yang dia merupakan keluarga besar flavonoid. Gitu ya. Jadi semoga nggak bingung. Nah, ya, jadi isolasi itu bisa golongan senyawa, bisa juga senyawa murni atau tunggal yang ini. Tapi secara umum kalau kita ngomongin tentang isolasi itu sebenarnya lebih ke isolasi senyawa tunggal atau murni. Jadi di dalam ekstrak yang banyak jenis senyawa tadi kita cuma pengen itunya doang, sinensetinnya doang, gitu misalnya, ya kan. Nah, gitu ya. Jadi besok lagi biar nggak bingung perbedaan antara
apa namanya, ekstraksi dan isolasi. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, kemudian gini, isolasi dan ekstraksi ini dia sebenarnya termasuk dalam usaha kita untuk memurnikan sesuatu ya, atau yang dinamakan dengan purifikasi. Jadi kalau ditanyai purifikasi itu apa? Ya cara pemurnian suatu bahan alam gitu. Ya, yang kita lakukan dengan cara ekstraksi dan isolasi. Gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya suatu bahan alam nih dalam bentuk segar. Gimana cara kita ingin mempurifikasi atau memurnikan satu senyawa tunggal? Ya kan pasti nggak mungkin bahan alamnya kita bedah di bawah mikroskop terus kita ambil satu senyawa tunggal, kan ya nggak mungkin ya. Metodenya kan bukan gitu. Tapi dengan satu bahan alam ini yang masih segar misalnya, kita lakukan ekstraksi dulu. Ya kan? Di sini ada E, ekstraksi. Ya, dengan misalnya kalian yang mau kemarin isolasi pektin, berarti dari pisang ya, berarti diekstraksi dulu atau dimasukkan apa kemarin ya, asam kalau nggak salah ya, kemudian dipanaskan gitu misalnya. Nah itu ya, atau misalnya kemarin pakai soklet atau pakai maserasi dan seterusnya. Nah itu ekstraksi untuk mendapatkan yang dinamakan dengan crude extract atau ekstrak kasar. Nah kenapa kasar? Karena di situ masih banyak kan jenis senyawanya. Nah kemudian kemarin ada juga yang melakukan ekstraksi, kemudian atau juga sekalian isolasi, kemudian dianalisis dengan KLT, ya kan? Nah, kemudian terlihat misalnya bercak-bercak nih di KLT, ya. Ada yang RF sekian dan seterusnya. Nah, kalau di KLT kita perlu pegang suatu prinsip bahwa satu bercak yang tampak di KLT itu adalah satu senyawa ya. Ini saya ngomongin gampangnya ya. Ngomongin gampangnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat satu bercak di KLT itu kita anggap sebagai satu senyawa murni. Ya. Nah, apalagi bercaknya bagus, kelihatan jelas, tidak berdempetan gitu ya, atau enggak overlap gitu ya dengan bercak yang lain. Nah, itu kita anggap sebagai satu senyawa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengisolasi, ya kan? Atau ingin mengambil senyawa yang ini deh, saya pengen ngambil yang senyawa RF 0,5 misalnya, ya karena kan RF 0,5 bagus ini di tengah berarti, ya kan? Nah mau ngambil ini, nah ini caranya gimana, gitu kan? Nah ini yang perlu kita ketahui ya lewat kuliah ini, gitu. Jadi itulah ya, kalau kalian praktikum kan sebenarnya kalian juga melakukan hal yang sama kan, dari sini dari ekstraksi sampai kalian KLT gitu ya. Nah jadi sekarang walaupun kalian nggak melakukan ini isolasi satu senyawa murni atau satu senyawa tunggal ya, tapi kita tetap perlu tahu ya gimana sih caranya kita ngambil satu senyawa tunggal itu gitu. Nah ini ya misalnya kalau kita mau memurnikan, kalau ini sih contohnya sih cannabinoid ya, atau dari ganja ya, cannabis sativa. Nah, di situ banyak di situ senyawa-senyawa. Nah, kita misalnya mau memurnikan ini cannabinoid misalnya di sini. Nah, jadi yang dinamakan satu senyawa tunggal atau satu senyawa murni itu ya ini gitu ya, senyawa yang punya biasanya kita temui dengan gambar struktur ya, pakai struktur seperti ini gitu. Dan misalnya kalau di sini sudah beda, ya kan, strukturnya ini kan beda sama yang ini ya, sama THC, sama ini CBG ini kan sudah beda. Ya. Jadi senyawa yang strukturnya beda, itu ya namanya ya beda gitu. Itu ya senyawa yang berbeda gitu kan. Kalau misalnya Bu Senda sama Pak Billy kan sudah orang yang berbeda gitu loh, ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian, aduh ini maaf jadi ketutupan sama ini, bisa dihapus nggak sih? Oh, bisa. Ya.
Nah, sekarang bagaimana kita mau memurnikan suatu bahan alam, ya, memurnikan suatu senyawa tunggal. Ya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan itu yang pasti ekstraksi, ya kan? Seperti yang saya ceritakan tadi, nggak mungkin kita bedah daunnya, kita ambil satu senyawa tunggal, yang nggak mungkin gitu ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah ekstraksi, supaya kita ambil dulu di situ, pokoknya apa yang ada dalam situ ambil semua gitu. Nah, itu ekstraksi. Kemudian ya, ada yang dinamakan dengan fraksinasi. Ya, nanti kita bahas fraksinasi setelah ini. Kemudian setelah dilakukan fraksinasi, itu kita lakukan isolasi. Jadi sebenarnya fraksinasi dan isolasi ini itu adalah kelanjutan dari proses ekstraksi. Gitu. Jadi yang pertama itu nomor 1 ya, itu pasti kita lakukan dulu adalah ekstraksi. Kemudian setelah itu baru kita fraksinasi dan kita isolasi. Nah, sekarang fraksinasi. Fraksinasi itu sebenarnya apa? Jadi, sebenarnya tanpa sadar kemarin kalian ada yang sudah melakukan. Ya, mungkin ada dulu yang bisa nebak nggak? Wah, ternyata kemarin yang saya lakukan itu fraksinasi toh gitu. Yang mana ya kira-kira ya? Kemarin yang di apa ya? Banyak kok ya yang melakukan ini, cuman saya lupa praktikum keberapa ya. Nah, jadi kalau fraksinasi itu kita mengelompokkan si ekstraknya ini, ya. Nah, saya next aja deh, mungkin kalian belum ada yang ngerti ya vaksinasi itu apa gitu. Nah, jadi kita lihat dulu. Fraksinasi itu sebenarnya dari kata fraction atau bagian atau kelompok ya. Jadi secara harfiah dikatakan bahwa fraksinasi itu kita ingin memisah-misahkan atau mengelompokkan, ya, mengelompokkan apa, memisahkan apa, ya memisahkan ekstrak gitu kan. Tadi kan nomor satunya ekstraksi. Nah, sekarang setelah ekstraksi kita pisah-pisahkan, ya. Nah, misalnya suatu senyawa, misalnya dalam suatu bahan alam, misalnya jahe ya, misalnya ada di situ 100 senyawa. Kita mau kelompokkan jadi 4 kelompok atau 4 fraksi misalnya. Yang kita namakan misalnya fraksi A, B, C, dan D. Nah, kemudian kalau kita bagi menjadi 4 kelompok, harapannya di satu kelompok kita akan dapat 25 jenis senyawa. Ini kasarannya aja ya. Jadi nanti kalau misalnya ditanya nggak apa ya, ini itu gampangannya. Jadi kalian jangan jawab dengan polosnya, ya kalau 4 fraksi ya masing-masing 25, ya enggak ya, sebenarnya ini kasarannya aja, supaya kita gampang memahami. Nah, sekarang kan tadi kalau misalnya kita mau ambil satu senyawa tunggal, ya misalnya ini kan 100, kita bagi jadi 4 kelompok menjadi 25 jenis senyawa, ya kan? 1 bagi 4, 25. Sekarang kalau dari masing-masing kelompok itu yang berisi 25 senyawa, kalau misalnya kita bagi menjadi 5 fraksi lagi, itu kan masing-masing berarti jadi 5 fraksi dengan masing-masing 5 senyawa, ya kan? Nah, begitu seterusnya sampai kita itu mendapat suatu senyawa tunggal. Jadi intinya fraksinasi itu kita mempersempit atau mengelompokkan suatu senyawa. Gitu. Ya, jadi ini dipegang dulu bahwa fraksinasi itu cara kita mengelompokkan supaya lebih sempit, supaya dari 100 tadi kita bisa ambil 1 gitu. Nah, kemudian ya ini yang saya singgung tadi bahwa ternyata tanpa sadar kalian itu kemarin waktu praktikum sudah melakukan fraksinasi. Yaitu apa sih? Gitu ya. Nah, sebenarnya fraksinasi itu banyak sekali tekniknya, tapi yang akan saya terangkan ini ya sementara 2 dulu ya. Nanti kalau dikasih banyak-banyak nanti takutnya mabuk ya. Jadi yang akan kita bahas yaitu
ekstraksi cair-cair atau liquid extraction, ya, memang liquidnya dua. Jadi liquid and liquid extraction, ekstraksi cair-cair, dan juga kolom kromatografi. Ya, kolom kromatografi ini masih temenan sama kromatografi lapis tipis, ya kan? Nah, itu kan mereka kan satu ini ya, sama-sama kromatografi. Nanti kita bahas. Nah, ternyata kemarin, nah ini yang tanpa sadar kalian lakukan. Ya kan? Kemarin tanpa sadar kalian sudah melakukan fraksinasi, yaitu menggunakan teknik ini, cair-cair ya, atau menggunakan alat apa ini? Apa yang kemarin sudah dilakukan? Menggunakan apa ini? Corong pisah. Saya, Bu. Ya, betul, menggunakan corong pisah ya. Jadi kemarin ya, kalau misalnya ditanya, ya ini sekali lagi ada yang ngerti, ada yang bingung kadang-kadang. Nah, sebenarnya gimana ceritanya kok misalnya kita punya kan kemarin misalnya suatu ekstrak, kalau kita masukkan ke corong pisah, kemudian kan misalnya ditambahkan dengan suatu pelarut yang lain, nah, kok bisa ada yang di atas, ada yang di bawah ya gitu. Terus kemarin waktu saya tanya ada juga loh, ini yang mau diambil itu yang mana gitu, ya. Misalnya di situ kalau di buku praktikum kadang-kadang misalnya kan ini tadi diekstraksi dari etanol, ya. Kemudian di situ ditambah air misalnya atau ditambah kloroform. Nah, sekarang kalau kalian disuruh ambil, kalau di buku praktikum kan ada perintah misalnya ambil lapisan kloroform, ya kan. Nah, sekarang gimana cara ngerti kloroformnya itu yang atas apa yang bawah gitu kan. Ya, kadang ditanya gitu, kadang ada yang bingung. Kadang ada juga yang jawab, pokoknya diambil yang warnanya lebih pekat, Bu, gitu. Nah, itu ya lucu lagi sih sebenarnya ya, membedakan itu dari warna. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih kok suatu ekstrak itu kalau ditambah misalnya dua jenis pelarut seperti ini, kok bisa misah atas bawah, terus yang terjadi sebenarnya apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang terjadi ini ya, sebenarnya di situ yang kita lakukan adalah pasti di situ ada dua jenis pelarut. Ya kan? Ini kalau kalian nanti penasaran, kalian buka buku praktikum kalian. Nah, pasti di situ ada hasil ekstraksi yang kita punyai, ya kan? Misalnya di situ ekstrak apa kemarin ya? Kunyit misalnya. Nah, terus misalnya ditambahkan air dulu misalnya. Tadi ekstraksi kunyit misalnya pakai etanol, terus ditambahkan air. Nah, sekarang ditambahkan kloroform, misalnya kalau di buku praktikum, tambahkan kloroform, kemudian dikocok, dipisahkan menggunakan corong pisah, ya kan misalnya. Nah, di situ berarti ada pelarut apa saja sih? Berarti di situ kita bisa bedakan, di situ ada fraksi air, ya, atau lapisan air, ya kan? Lapisan air atau fraksi air, dan juga fraksi kloroform atau lapisan kloroform. Jadi sebenarnya di situ yang dilakukan adalah ada dua jenis pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda, yang tidak dapat bercampur di antara keduanya. Ya. Nah, di sini kalau air itu polaritasnya gimana? Polar apa non polar? Polar, Bu. Polar ya. Polar. Kalau kloroform? Kloroform apa? Polar juga, Bu. Masuk polar juga. Di sini sudah ada hint-nya kok ya, memiliki polaritas berbeda. Kloroform? Non-polar. Non-polar. Polar ya. Nah, ini satu masalah baru lagi. Dari kemarin saya banyak tanya,
Air polar apa non polar? Kloroform polar apa non polar? Nah, banyak yang pada bingung. Habis ini saya kasih PR ya, membaca apa namanya? Membaca gambar, pokoknya nanti saya kasih ini polar non polar gitu ya. Nah, jadi di situ air itu adalah polar. Kloroform itu non polar ya. Jadi jenis-jenis seperti kloroform, enheksan, ya, apalagi petroleum ether, diethyl ether, ya, non polar ya. Nah, di situ jadi pasti ada dua jenis pelarut yang polaritasnya berbeda. Kalau polaritas sama ya ngapain? Nggak mungkin ini terbagi jadi dua fase gitu kan. Nggak mungkin terbagi jadi dua lapisan. Malah yang ada adalah apa? Kalau polar campur polar jadinya Nyatu ya, Bu. iya, malah jadi menyatu ya kan. Nah, ngapain kalian pakai metode ini gitu loh. Kalau itu akhirnya jadinya menyatu gitu. Nah, pasti ada di situ yang salah. Nah, berarti di situ harus polaritasnya berbeda, dan yang penting juga ini, nggak bisa campur. Jadi kalau untuk dua jenis pelarut seperti ini, istilahnya bukan larut ya. Istilahnya bukan larut, tapi campur. Ya. Kalau kita bicara tentang ini larut tidak larut, itu identik dengan padat ke cair. Ya, misalnya kita melarutkan garam ke air panas, yaitu larut gitu kan. Tapi kalau misalnya dua jenis pelarut ya kan, dua jenis zat cair gitu. Nah, itu istilahnya adalah campur atau tidak campur. Ya, atau istilahnya adalah miscible atau immiscible. Ya, gitu. Miscible itu campur, immiscible itu enggak campur. Jadi istilahnya besok lagi jangan nyebut ini, misalnya saya sebut air sama kloroform atau air sama etanol itu campur apa enggak. Kalian jangan nyebutnya ini larut tidak larut ya. Nyebutnya campur atau tidak campur. Gitu. Kalau besok penasaran, buktikan sendiri. Ya, kalau praktikum iseng-iseng ambil air sama kloroform, oh iya ternyata enggak campur. Air sama etanol ternyata misalnya campur misalnya. Nah, itu. Sebenarnya kalian bisa buktikan sendiri. Nah, jadi ya ini ya, hadirnya dua pelarut di situ yang berbeda sifat, baik polaritas maupun, nah ini kemarin yang saya singgung juga adalah massa jenis. Kok ini bisa di atas, bisa di bawah? Nah, di situ ada peran dari massa jenis atau berat jenis. Ya kan? Nah, suatu yang ada di bawah itu, atau lapisan yang ada di bawah, fraksi yang ada di bawah itu, yang massa jenisnya lebih apa? Lebih besar, Bu. Ya, lebih besar ya. Di sini yang massa jenisnya itu lebih besar, yang lapisan di bawah. Yang di atas lebih ringan, yang lebih kecil ya istilahnya. Nah, itu kenapa kok misalnya kalau ada minyak tumpah di laut, yang minyaknya ada di atas, ya kan? Gitu. Itu yang harus kalian pegang kalau kalian mau praktikum yang pakai corong pisah atau ekstraksi cair-cair ini. Gitu ya. Nah, jadi ini perbedaan sifat. Jadi dari segi polaritas, kemudian perbedaan massa jenis, juga pelarutnya tidak dapat bercampur, ini mengakibatkan terbentuknya dua fase atau dua fraksi atau dua lapisan ya, yang terpisah pada bagian atas dan bawah. Ya, jadi besok kalau praktikum saya tanya ini, ya awas kalau masih ada yang salah ya. Udah sampai saya jelaskan, saya jelaskannya berapi-api loh ini ya. Karena sebenarnya prihatin juga sih selama praktikum. Kalau online itu memang beda ya. Jadi ya saya maklum juga kalian baru mulai praktikum semester 3, jadi mungkin banyak yang masih harus dikejar gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita sekarang berusaha untuk memahami. Nah, kemudian tadi kan ceritanya di dalam corong pisah ini kan ada hasil ekstrak kalian, ya kan? Misalnya di situ kunyit atau temulawak atau apalah ya yang kalian pakai kemarin. Ya. Nah, ekstrak yang ada di dalam sini ya kan yang sudah ditambahkan pelarut, misalnya tambahkan air sedikit kemudian tambahkan kloroform sekian mili gitu misalnya.
Nah, senyawa-senyawa yang ada dalam ekstrak kita, ya, entah itu temulawak, kunyit, dan sebagainya, itu akan bergerak dan terpisah dengan kecenderungan. Ya, maksudnya dia cenderung mengikuti kedekatan sifat. Ya, kedekatan sifat dengan apa? Ya dengan ini, ya dengan pelarut yang kita tambahkan itu, gitu. Jadi misalnya di situ ada air, ada kloroform, ya dia cenderung sifatnya dekat ke yang mana, gitu kan? Ke air, apakah kloroform, gitu. Jadi tadi kalian sudah bilang air polar, kloroform non polar, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya saya punya senyawa yang sangat polar misalnya ya, yang polar banget. Nah, itu nanti dia akan larinya kemana? Ke air apa ke kloroform? Ke air, Bu. Ke air, Ya, Bu. betul. Ke air ya, karena di situ dia punya kedekatan sifat dalam hal ini polaritas. Ya, polaritas yang mendekati air misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita selain polar non polar, kita juga punya polaritas itu yang di tengah-tengahnya, namanya semipolar, itu juga ada. Ya. Nah, biasanya senyawa-senyawa semipolar ini ada juga dia sebenarnya yang keikut ke kloroform itu sebenarnya juga ada. Ya, gitu. Nah, jadi ini ya, karena memang air sama kloroform kan dia mungkin beda banget ya. Jadi air itu yang senyawa-senyawa yang sangat-sangat polar misalnya. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau di situ ada ekstrak kita, dia pasti kalau dikocok, kalian kan pasti di situ di corong pisah itu kan digojok ya, dikocok ya. Nah itu pasti dia mulai terpisah dan bergerak. Ya, mana yang suka sama air, mana yang suka sama kloroform gitu kan? Di situ dia akan terpisah. Kemudian barulah di situ kalian pisahkan yang mau diambil yang mana? Yang atas kah, yang bawah kah, yang fraksi air kah, yang fraksi kloroform kah gitu loh. Ya. Jadi misalnya diambil yang bawah ya buka kerannya, ambil yang bawah. Mau diambil yang atas ya buka kerannya, ambil dulu yang bawah, kemudian pisahkan yang atas ini juga diambil, kemudian diambil yang atas gitu misalnya. Itu ya. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu tahapan fraksinasi ya. Kita mengelompokkan ya kan. Oh ini fraksi air, oh kelompok berarti yang senyawa-senyawa yang polar sampai sangat polar misalnya. Kemudian kloroform, senyawa-senyawa berarti di sini yang keikut adalah senyawa yang non polar atau kadang-kadang juga bisa ikut juga semipolar misalnya. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang dinamakan fraksinasi atau kita mengelompokkan gitu kan, mengelompokkan. Nah, ini sebenarnya metode yang sederhana. Ya, metode yang sederhana. Nah, selain ekstraksi cair-cair ini, masih ada satu metode lagi, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, kolom kromatografi. Ya, kolom kromatografi. Nah, ini nanti kita bahas mungkin di akhir aja ya. Ini yang tadi saya ngomong tentang polar non-polar dan campur tidak campur. Ya, ini nanti saya jadiin PR loh. Ini kalau perlu kalian print ya. Kalian tempel di buku praktikum kalian. Jadi kalau saya tanya, ini polar non-polar, nggak bingung lagi gitu. Sekarang kalau anak sekarang tuh, kalau ditanya, kalau post test, buka HP ya. Dulu zaman saya nggak ada. Yang ada itu buka otaknya, itu dibuka gitu ya. Kemudian buku praktikum gitu dibuka gitu ya. Kalau zaman sekarang buka HP sih ya. Nah, sebenarnya kalau kalian mau buka buku praktikum itu boleh, apalagi di situ kalian nulis misalnya contekan-contekan. Kalian habis belajar tadi malam tulis di situ. Nanti kalau post test saya tanya buka bukunya. Kalau buka HP sih ya pasti ketemu ya, cuman belum tentu paham, itu sih masalahnya. Ya. Nah, oh ya kemudian ini satu lagi ya sebelum kita ke kolom kromatografi. Ya, jadi fraksinasi yang tadi, yang apa namanya, cair-cair tadi, itu bisa dilakukan secara bertingkat. Ini saya hanya kasih apa ya pengetahuan aja sih. Nah, misalnya kemarin kita punya di situ suatu ekstrak. Nah, ini ternyata
ditambahkan air, kemudian ya kalau ini contohnya N-heksan ya. N-heksan kan juga nonpolar. Nah, jadi seperti tadi tambahkan air sama kloroform. Nah, kalau ini air sama N-heksan. Nah, sekarang bisa juga kalau dari fraksi air, ya, fraksi airnya itu atau lapisan air masih mau kita kocok lagi di corong pisah, kita tambahkan dengan pelarut yang lain. Itu bisa juga, gitu ya. Itu bisa juga. Kemudian terus-menerus bertingkat seperti ini. Supaya apa? Supaya di sini kita mengelompokkan berdasarkan polaritas. Kalau tadi kan dua jenis pelarut ini kan masih luas banget ya. Jadi ini polar, yang ini non-polar. Cuman sekarang kita mau misahkan dengan lebih rinci lagi atau dengan lebih teliti lagi. Ya. Jadi si fraksi air kita tambahkan kloroform misalnya. Nah, di situ akan muncul dua lapisan lagi. Lapisan kloroform dan lapisan air. Nah, misalnya dari fraksi air ini difraksi lagi pakai pelarut yang lain gitu. Jadi nanti kita akan mendapat hasil yang apa istilahnya, polaritasnya itu bisa lebih apa ya, levelnya itu lebih banyak gitu ya. Dari non-polar sampai yang dari non-polar di sini sampai sangat polar ya di sini. Ya, jadi tapi lebih rinci lagi gitu misahinnya. Kalau tadi kan hanya dua kelompok nih, yang ini sama yang ini ya. Sekarang yang ini, yang polar itu kita pisah-pisahin lagi sampai di situ kita punya banyak level dari polaritas itu. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu hanya sekedar pengetahuan aja sih. Jadi supaya kalian nggak terbatas, oh berarti kalau corong pisah itu hanya ini dua, ambil yang atas sampai yang bawah gitu ya. Nah, ternyata setelah itu masih bisa diteruskan lagi dengan metode yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke sedikit ke kromatografi kolom ya. Ini jam berapa sih? Jam 4 kurang. Masih ada waktu ya. Nah, masih melek ya, jangan ngantuk ya. Jangan ngantuk. Ya, jadi karena saya sudah berapi-api ini, jadi jangan ngantuk ya. Bentar, saya lihat dulu kayaknya baterai saya mau habis. Oh ya betul. Sebentar, saya pindah tempat dulu. Oke. Ya. Masih kelihatan ya? Ini share screen saya ya? Masih, Bu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ke kromatografi kolom. Nah, sebelum kromatografi kolom, kemarin kita sudah kenal satu jenis kromatografi, yaitu apa? Yang sering kita lakukan waktu praktikum. Kromatografi lapis tipis. Lapis tipis. Ya, betul. Kromatografi lapis tipis atau KLT. Ya. Nah, kromatografi kolom itu ya masih saudaraan lah ya sama KLT. Dia sama-sama salah satu metode kromatografi. Ya, kita tahu bahwa metode kromatografi itu metode untuk memisahkan. Ya, berarti cocok ya di sini antara salah satu cara fraksinasi itu ya kromatografi gitu karena mereka sama-sama konsepnya adalah pemisahan. Ya, pemisahan. Nah, saya mau tanya dulu deh, ini semester 3 tuh sudah pernah diterangkan tentang kromatografi atau tentang ini dapat mata kuliah pemisahan pemurnian nggak sih? Dapat, Bu. Dapat ya? Sudah diterangkan ya? Tentang ini ya? Sama Pak Udin atau siapa ya? Yang ngajar ya? Bu Endah? Sudah pernah diterangkan kromatografi kolom atau belum? Sudah, Bu. Oh sudah, ya berarti udah pintar. Kalau gitu saya nggak usah mulai dari nol gitu kan ya. Nah sekarang saya tanya deh kalau ternyata sudah belajar kromatografi kolom itu apa sih yang kalian ketahui tentang kromatografi kolom?
Apa? Apa Mbak Mardia? Halo, katanya sudah diterangin. Iya, Bu. Jadi kromatografi kolom tuh Dia sambil buka catatan kayaknya. Nggak apa-apa. Apa, Mbak, kromatografi kolom? Ini belum jawab apa belum unmute nih? jadi setahu saya itu kalau kromatografi kolom tuh dia tuh pakai kolom, Bu, sebagai alatnya. Nah, selain itu pemisahannya tuh terjadinya tuh di kolomnya itu, Bu, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Terus yang di dalam kolomnya itu apa? Ada apa di situ? Kalau kromatografi itu, kalau misalnya kromatografi lapis tipis, misalnya KLT, itu ada dua komponen pasti. Saya dulu udah pernah nyinggung ya, dua komponennya itu fase apa? Fase diam, Bu. Fase diam dan fase Gerak. fase gerak ya. Aduh, ya, fase diam dan fase gerak. Nah, kalau kromatografi kolom mungkin ya taunya ya hanya sekedar oh iya ini pakai kolom kayak gini. Nah, itu sebenarnya kalau pengen tahu bentuknya itu seperti buret yang kalian pakai untuk literasi, tapi diameternya lebih besar. Ya. Seperti buret. Jadi atasnya bolong gitu kan, kolom seperti ini, bawahnya ada kerannya seperti ini. Nah, tapi diameternya lebih besar. Jadi diameternya bisa segini atau lebih, bahkan ada yang sampai segini kolom ya. Nah, itu kromatografi menggunakan kolom. Nah, sekarang yang namanya kromatografi pasti ada fase diam dan fase gerak. Ya, ini. Kalau kita kromatografi lapis tipis, bentuknya seperti ini, ya kan? Kita punya di sini fase diamnya apa ini? Namanya lempeng apa? Silika. Ya, silika. Nah, sekarang di sini kalau kromatografi kolom, ya sebenarnya fase diamnya itu macam-macam, tapi yang sering digunakan sama ya, silika juga. Jadi di sini silika, misalnya kita pakai ini ya yang umumnya dipakai aja deh, silika juga. Kemudian kalau KLT, fase geraknya di situ berupa apa? Berupa apa ya? Berupa macam-macam ya. Macam-macam. Jadi yang penting di situ adalah pelarut. Mau pelarutnya apa ya? N-heksan kayak N-heksan sama etil asetat, perbandingan 1:1, perbandingan 7:3, perbandingan 9:1 ya terserah pokoknya ya. Di situ bisa pelarut organik atau bahkan bisa juga air ya. Dalam hal ini ada juga kalian yang kayaknya KLT itu kalau nggak salah pakai BAW. BAW itu butanol, asam asetat, dan W-nya water ya. Berarti butanol, asam asetat, air atau BAW. Nah, itu juga bisa. Jadi di situ pasti pelarut. Kemudian saya tanya lagi, sekarang kalau KLT arah pergerakan fase geraknya itu kemana? Ke atas. Ya, betul ke atas. Nah, ini yang membedakan dengan kromatografi kolom. Kalau kromatografi kolom seperti ini, yang di dalam sini, putih ini, itu silika juga, alias fase diam. Ya. Kemudian, ya, saya coret-coret aja biar jelas ya, ini silika ya, yang putih-putih ini.
silika yang kita masukkan. Pertama di situ berupa serbuk kalau ini ya. Nah, serbuk silika kita masukkan sini. Istilahnya kita loading ke sini. Kemudian setelah itu kita masukkan sampel kita. Misalnya kita punya kemarin ya ekstrak, atau misalnya ya ekstrak boleh, ekstrak temulawak, ekstrak kunyit, ekstrak kumis kucing, sambiloto dan sebagainya. Ekstraknya ini kita kasih di sini. Ya. Kita kasih di sini dalam bentuk cair seperti itu ya, kita teteskan pelan-pelan seperti ini. Lama-lama dia akan terserap ke silikanya. Ya kan, silika yang awalnya putih ini sebenarnya silika juga sih. Silika juga, tapi karena dia sudah diberi sampel, misalnya di sini kalau ekstraknya warnanya hijau gelap gitu ya. Nah, dia diteteskan pelan-pelan ke sini, dia akan terserap ke sini. Nah, jadi silikanya juga ikut ini juga gitu. Jadi gelap juga warnanya. Nah, setelah itu baru kalau kromatografi kolom kita alirkan dari atas. Apa? Fase apa? Fase? Fase gerak. Nah, fase gerak. Disebut fase gerak itu kenapa ya? Karena dia bergerak. Ya memang kayak gitu, memang ini harus ya. Jadi fase gerak karena dia bergerak, fase diam karena dia diam gitu. Ya. Nah, kalau fase rebahan nggak ada ya, FR nggak ada ya. Jadi hanya fase diam dan fase gerak gitu ya. Nah, kemudian berarti di situ perbedaannya adalah di sini arah elusinya ke atas. Kalau kromatografi kolom dia dialirkan fase gerak dari atas sini, arah elusinya itu kemana? Arah pergerakan fase geraknya. Ke bawah ya, Bu? Ya, betul, ke bawah, karena ada gravitasi. Nggak mungkin ke atas lagi muncrat dong gitu. Ya, pasti ke bawah karena ada gravitasi. Ya, jadi perbedaannya adalah itu. Nah, sekarang kalau KLT, nah di sini ada sebenarnya perbedaan fungsi antara KLT dan kromatografi kolom. Kalau KLT, dia selain fungsinya pemisahan, dia punya satu fungsi lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan KLT, kita totolkan sampel kita misalnya, kita lihat di bawah UV, ya kan? Nah di situ kita bisa tahu, oh ini ada yang RF sekian, atau misalnya apa ya? Wah ini terbagi menjadi banyak gitu bercaknya, atau bercaknya cuma satu atau cuma dua gitu ya. Nah artinya di situ ada fungsi yang namanya identifikasi atau deteksi ya. Nah, tapi kalau kolom kromatografi, dia nggak bisa identifikasi atau deteksi. Dia hanya bisa pemisahan. Ya, paham ya? Jadi maksud saya, nah nanti saya terangkan kenapa kok kromatografi lapis tipis itu kok bisa untuk fungsi pemisahan gitu. Nanti ini di belakang. Nah, jadi ini dipegang dulu. Yang namanya kalian KLT, notol, kemudian lihat di bawah UV, cari RF berapa, itu sebenarnya kalian di situ mengidentifikasi. Kalian kan pengen tahu, oh itu di situ senyawa apa aja sih, RF berapa sih, ya kan? Nah itu namanya identifikasi atau deteksi. Ya. Nah kalau kolom kromatografi itu adalah fungsi pemisahan. Jadi ekstrak yang sudah ada di dalam sini tadi, yang sudah saya bilang tadi ya, ekstrak ini dia lama-lama akan terpisah. Ya. Nah, akan terpisah ya berdasarkan apa ini? Sama ya dengan KLT, berarti berdasarkan P O apa? O Polaran. Apa? Apa Mas? Polaritasnya. Polaran. Ya, kepolaran atau polaritas ya. Jadi akan terpisah berdasarkan polaritas atau kepolaran. Gitu. Nah, apalagi sekarang gini. Kromatografi kolom itu uniknya adalah kita bisa sedikit-sedikit memasukkan fase gerak dengan polaritas yang berbeda. Misalnya gini, kalau saya punya KLT, itu kan fase geraknya udah fix ya, misalnya N-heksan etil asetat 1:1 misalnya. Nah itu kan sampai akhir KLT, dia kan ya fase geraknya itu. Cuman kalau kolom kromatografi, satu keistimewaannya adalah kita bisa masukkan fase gerak dengan polaritas yang berbeda.
Misalnya gini, tadi kita punya fase gerak yang non-polar, misalnya N-heksan sekarang, ya, biar nggak kloroform terus. Nanti taunya non-polar cuma kloroform ya. Misalnya N-heksan sekarang. N-heksan non-polar ya, pegang ya non-polar. Kita masukkan N-heksan pelan-pelan ke sini. Nah, sekarang akan terjadi interaksi dong pastinya antara ekstrak ya atau senyawa-senyawa dalam ekstrak ini dengan fase diam dan juga dengan fase gerak. Kalau fase diam silika itu sifatnya apa? Oh, ini saya tanya polar non-polar, bingung lagi jangan-jangan. Fase diam silika itu sifatnya polar apa non-polar? Bukan bingung ya. Dulu pernah loh Polar, waktu Bu. kromatografi. Polar ya, polar. Fase diam silika di sini adalah polar. Sekarang kita taruh di sini N-heksan, kita alirkan misalnya berapa mili, 100 mili, oke. N-heksan di situ adalah non-polar. Nah, berarti sekarang yang terikut ke bawah, tadi kan katanya arah elusi ke bawah. Ini lama-lama akan misah loh. Akan turun ke bawah dia. Nah, akan turun ke bawah. Ya. Nah, senyawa yang terikut ke bawah, ya, kalau kita alirkan dengan fase gerak N-heksan tadi yang non-polar, senyawa yang terikut ke bawah itu senyawa yang sifatnya apa berarti? Non-polar. Iya, betul, non-polar. Karena kan dia sama-sama non-polar, ya kan? Sama N-heksan, sama-sama non-polar. Jadi dia milih, aku ikut yang sama yang sejenis aku, gitu kan. Ya, kalau kalian berteman tuh pasti yang teman kalian pasti sejenis kalian, ya kan? Saya pernah bilang orang baik kumpulnya sama orang baik, orang jahat kumpulnya sama orang jahat. Ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kalian punya teman yang cocok sama kalian, selera musiknya sama, suka nonton serial Netflix lah apa gitu ya, yang sama sama kalian, pasti kalian bakal deket sama dia atau milih untuk main sama dia, ya kan? Nah, jadi ini sama ya sebenarnya. Ya, jadi senyawa-senyawa yang non-polar tadi akan keikut sama fase gerak yang non-polar. Nah, karena fase geraknya jalan ke bawah, ya senyawanya ikut jalan ke bawah. Nah, ngintil sama si fase gerak tadi gitu. Nah, jadi misalnya senyawanya di sini gitu ya. Jadi ini nanti akan saya kasih link video supaya kalian lebih jelas. Jadi senyawanya itu nanti lama-lama dari ini ya ke sini dia lama-lama akan turun ke bawah. Sementara senyawa-senyawa yang tertahan di sini, tertahan di fase gerak itu berarti tertahan di fase diam, berarti sifatnya yang apa? Relatif Polar. polar, betul ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, apalagi setelah itu misalnya ini kan kita dapat ini ya, kita dapat senyawa yang lama-lama jalan ke bawah mengikuti N-heksan tadi. Kemudian ini akan netes lama-lama di sini dan akan kita kumpulkan di dalam Erlenmeyer ini. Gitu. Nah, misalnya setelah kita alirkan N-heksan misalnya, kita tambah atau kita pakai ini deh, campuran N-heksan dan etil asetat misalnya. Atau ya istilahnya pokoknya yang lebih polar lah daripada N-heksan gitu ya. Nah, pasti di situ akan turun senyawa yang lain lagi. Gitu ya, senyawa yang lain lagi yang sifatnya atau polaritasnya agak berbeda dengan yang pertama tadi ya kan gitu. Jadi ini lama-lama kalau misalnya kita mengalirkan fase gerak dari yang non polar, kemudian kita alirkan fase gerak jenis yang lain yang lama-lama menjadi polar. Nah, pasti di situ akan terpisah menjadi banyak nih senyawa di sini. Oh, ini senyawa gini ya, seperti itu. Jadi istilahnya nanti kita bisa mengumpulkan di sini. Nah, ini yang namanya adalah fraksi. Ini yang namanya fraksi. Saya kasih video singkat aja ya. Nanti saya taruh videonya di apa namanya WA group ya. Ini kalau di kalian keluar suaranya apa enggak sih? Enggak ya? Nah, jadi ini saya ini aja semoga kelihatan sih. Saya skip aja.
Ini kelihatan ya, sekarang saya buka YouTube, ini kelihatan tuh. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, di sini. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, kita punya tadi satu sampel di atas. Nah, kita alirkan dengan fase gerak, lama-lama dia akan turun bergerak mengikuti fase geraknya. Nah, nih, lama-lama dia akan terpisah berdasarkan kepolaran. Apalagi kalau di sini kita masukkan fase gerak yang kepolarannya berbeda-beda tadi, ya kan? Nah, lama-lama dia akan turun seperti ini. Kalau kalian masukin atau loading ekstraknya itu bagus, ini beneran bentuknya akan seperti ini. Bentuknya seperti pita gini ya, panjang gini. Seperti ini, lama-lama dia akan ke bawah, terus berjalan ke bawah. Saya cepetin dikit ya. Lama-lama dia akan ke bawah. Nah, kemudian kita bisa menampung. Nah, nih senyawanya muncul di sini. Ya, misalnya kita tampung ekstrak ini, nanti kan ini bentuknya cair toh. Karena kan kita mengalirkan fase gerak tuh cair. Jadi kita sambil di bawah Erlenmeyer itu kan ada apa ya, ukurannya ya, berapa mili. Nah, misalnya kita tampung setiap 10 mili misalnya. Nah, dan seterusnya. Nah, sampai dan seterusnya sampai si yang merah ini ikut ke bawah ya. Nah, ini sampai yang biru udah lewat tadi, sudah turun ke bawah, lama-lama yang merah atau senyawa yang lain itu akan ikut ke bawah. Dan kita tampung terus, ya ini yang dinamakan dengan fraksi. Kita tampung terus sampai misalnya Erlenmeyer sampai nomor 12 misalnya. Berarti kan kalau kita tampung masing-masing 10 mili, ya kan, berarti di situ kan sebenarnya total 120 mili misalnya ya, kalau 12 Erlenmeyer gitu. Nah, sekarang gini, kalau di video ini kan enak ya, kita tahu di sini, oh ini senyawa ini udah turun di sini, terus ini yang merah ini nanti ngikutin nyusul gitu. Tapi tidak semudah itu ya, Ferguson ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dengan kasat mata itu nggak kelihatan di situ kadang-kadang. Ya, mungkin kalau yang berwarna seperti tadi hijau oke, tapi kalau misalnya yang nggak berwarna, bagaimana cara kita mendeteksi ini senyawanya ada di fraksi yang mana gitu loh. Nah, ini menurut kalian gimana cara kita tahu? Oh lah, berarti di apa misalnya di fraksi ini itu ada senyawa ini gitu misalnya. Gimana taunya? Ada ide dulu nggak? Nggak ada, ini tidur apa ya? Gimana caranya kita tahu, oh ini si fraksi ini botol yang tadi Erlenmeyer nomor 1 sampai 12 tadi isinya senyawa ini gitu misalnya. Izin menjawab, Bu. Mungkin studi literatur dulu, Bu. Studi literatur ya. Kalau misalnya yang lain, ada yang punya ide? Cara kita mendeteksi, mengidentifikasi ini di dalam ini kan bentuknya cairan ya. Nah, ini ada senyawa apa gitu. Ada yang lain yang punya ide? Izin menjawab, Bu. Mungkin dari masa jenisnya, Bu. Dari masa jenis, oke. Nah, kalau mirip-mirip sama bisa juga ya masa jenisnya ya. Dari apa? Satu lagi deh, satu lagi. Dari fase geraknya bukan, Bu? Dari masa gerak, oke. Benar. Ya, oke. Terima kasih jawabannya nih Mbak Sistia, Aris, sama Mardia. Ya, terima kasih jawabannya, tapi sayang sekali belum ada yang betul ya. Jadi tadi waktu saya menyebutkan kita cara mengidentifikasi dan mendeteksinya dengan cara apa, ya sebenarnya saya lagi ngasih
jadi sedang ngasih hint ke ini. Cara kita mengidentifikasi atau mendeteksi dari fraksi-fraksi tersebut ada senyawa apa ya dengan cara apa ini? Kromatografi, Lapis tipis. lapis tipis ya, balik lagi ke KLT ternyata. Karena di situ KLT bisa mengidentifikasi dan mendeteksi. Kalau kolom ini tugasnya dia cuma memisahkan aja gitu. Ya. Jadi setelah kita dapat tadi misalnya 12 Erlenmeyer, kita bisa di situ totalkan satu-satu jejer-jejer sampai 12 boleh. Atau mau skip-skip misalnya botol 1, botol 3, 5, 7, 11 misalnya. Boleh. Ya, jadi intinya di situ adalah ditotalkan satu-satu gini. Jadi di sini saya memberi gambaran bahwa kalau KLT kalian tuh paling kan cuma dikasih fase diam cuma sedikit, terus di situ totalannya cuma 1 atau 2. Nah, kalau kalian mau notolin itu sampai 12 pakai fase diam yang atau silika yang panjang itu bisa. Gitu ya. Nah, mungkin lebih jelas saya lihatin di sini ya. Ini tadi kan udah saya lampirkan di WA ya. Nah, nih jadi ditotalkan banyak jejer-jejer seperti ini. Nah, hasilnya bisa seperti ini ya. Panjang atau ini kalau ini kan pakai 3 misalnya 3 lempeng. Nah, berarti di sini bisa mendeteksi masing-masing Erlenmeyer itu, masing-masing botol itu senyawa apa gitu loh. Dan kita ingin mengetahui oh senyawanya beneran kepisah nggak sih gitu loh. Ya. Nah, jadi kita pakai balik lagi kromatografi lapis tipis. Nah, kalau di sini bagus banget jadinya. Ya. Nah, bisa kepisah seperti ini ya. Kepisah seperti ini. Ini misalnya ada warna kuning sama warna biru kalau di bawah UV ya. Ini bawah UV 366 kelihatan kuning sama biru. Jadi dia fluorescence misalnya. Nah, sekarang tadi ini ya, ini terakhir ya. Tolong jangan tidur dulu. Ya, ini terakhir yang saya ingin tancapkan tancapkan di pikiran kalian ya bahwa KLT tadi saya katakan KLT itu bisa untuk fungsi pemisahan. Selama kalian praktikum, kalian hanya lakukan satu fungsi ini, yaitu fungsi deteksi atau identifikasi. Tapi kalian belum melakukan pemisahan. Ya. Nah, di sini di contoh ini misalnya kalian bisa lakukan pemisahan menggunakan KLT. Ya, jadi misalnya ceritanya gini, setelah tadi kita dapat botol 12 tadi, wah ternyata pemisahannya kayak gini nih. Ini ada 2 senyawa loh kalau dilihat ya. Misalnya gampangnya ya, senyawa warna kuning sama senyawa warna biru. Sekarang kita mau ambil salah satunya. Misalnya senyawa warna kuning misalnya. Ya. Ini kebetulan enak banget karena senyawa yang kuning sama yang biru kalau kita lihat ini kepisah. Ya, kepisah dengan RF ya lumayan lah. Lumayan jauh ini enggak apa istilahnya ya. Enggak berdempetan banget. Nah, ini KLT untuk fungsi pemisahan itu namanya adalah KLT preparatif. Ya, KLT, nah catat ya, ini KLT yang ini, preparatif ini agak sedikit berbeda dengan KLT yang biasa kalian lakukan. Ya, jadi fase diamnya itu khusus. Ya, fase diamnya pakai khusus. Sebenarnya sama sih, sama-sama silika, cuman jenisnya untuk yang khusus preparatif. Nah, sekarang KLT preparatif itu seperti apa? Jadi misalnya kalau kita notol KLT biasa, itu kan kita totalannya bulat-bulat ya. Totalannya bulat-bulat. Gini kan, total pakai kapiler, tuk gitu, nah sedikit bulat. Udah, masukin chamber, isinya fase gerak gitu kan. Kalau KLT preparatif, biasanya pakai panjang gini, seret, jadi notolnya panjang, seret gitu ya. Kemudian sama, stepnya sama-sama dimasukkan ke fase gerak, kemudian dia akan terpisah atau terelusi, hasilnya seperti ini. Ini benar-benar penelitian saya ya, ini yang saya lakukan, pamer ini. Ternyata punya pengalaman juga saya kayak gini ya. Ya punyalah ya.
Kalau enggak saya nggak bisa jelasin soalnya. Nah ini ya, misalnya saya pengen ambil senyawa yang warna biru ini. Kalau saya totalkan memanjang seperti ini yang biru ini jadi ikutan bentuknya kayak gini. Karena saya nggak notol bulat-bulat. Kalau saya total bulat-bulat jadinya kayak gini. Nah kalau di total memanjang, ya pakai alat. Nah itu bisa jadi seperti ini. Kemudian ini yang akan kita ambil. Ngambilnya caranya gimana? Dikerok ya, dikerok. Jadi ini literally itu dikerok. Bentar ya, saya tunjukin dulu. Videonya. Jadi ini video cepat tentang cara KLT preparatif. Jadi notolnya kayak gini. Kalau ini manual sih ya. Jadi memanjang. Notol ini notol sampel loh ya. Jadi kayak kalian itu notol KLT itu, tapi caranya memanjang seperti ini dan seperti ngeblok gitu ya. Nah, terus sampai habis semuanya ditotol, dimasukkan ke chamber, isinya fase gerak, kemudian dia akan naik ke atas. Ya. Nah, dan seterusnya gitu ya sampai nanti fase geraknya sampai ke atas. Seperti biasa kita KLT biasa itu. Cuman memang ini fase diamnya tuh besar, kita pakai yang besar. Nah, ini kalau ini sih, kalau video yang ini nggak ada step diam ngerok ya. Karena itu saya tunjukkan video yang lain. Nah, ini. Jadi kalau nggak kelihatan kasat mata, kita bisa lihat sambil di bawah UV, kayak kalian praktikum itu, kita tandain daerah yang mau kita kerok. Ya, kita tandain tadi kan sudah ada ya. Nah, oh saya pengen senyawa yang ini, RF sekian, itu bisa dikerok. Ya. Nah ini lagi menandai, kemudian benar-benar dikerok kan, lihat deh. Ya. Nah, dikerok gini, sudah ditandai soalnya tadi atasnya ini, bawahnya ini, batasnya ini gitu. Jadi dikerok. Nah, kalau ini kita pakai fase diam ini yang belakangnya kaca, jadinya tuh enak ngerok pakai spatula gitu kan. Nah, dikerok seperti ini. Kemudian akhirnya hasil keroknya ini dikumpulkan. Ya, nah ini hasil keroknya kan seperti ini, masih dalam bentuk serbuk karena jadi satu sama silika. Habis itu dilarutkan ke dalam ya pelarut. Kemudian setelah itu disaring. Ya, karena di situ kan masih kecampur sama serbuk silika. Kemudian disaring supaya senyawanya terpisah dengan silika. Nah, ini lihat ya, teknik dia melipat kertas saring. Nah, namanya praktikum tuh ada tekniknya loh. Kalian selama ini gimana cara kalian melipat kertas saring ya? Nah, supaya lebih efektif ngepas di ininya. Jadi itu dilipat 2, dilipat 4, dilipat 8 dan seterusnya. Jadi bisa bentuknya kayak gini. Nah, terus habis itu disaring. Nah, ini akhirnya kita mendapatkan suatu larutan yang mengandung senyawa yang kita inginkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini nggak ada warnanya. Karena tidak semua senyawa itu berwarna ya. Karena itu tadi kok kenapa kita lihat di 254 sama 366 ya, karena kadang tidak terlihat secara kasat mata gitu. Ya, nah udah sampai situ aja. Nanti sisanya kalau mau lihat sendiri nanti saya kasih linknya gitu ya. Jadi itulah jadi ini yang misalnya kita katakan senyawa yang ingin kita ambil RF sekian, nah ini yang kita kerok gitu. Nah, ini. Jadi mungkin sampai sini ya. Jadi kesimpulannya adalah ya. Nah, ini adalah cara kita memfraksinasi, yaitu dengan tadi ya bisa menggunakan dengan ekstraksi cair-cair
dengan corong pisah atau menggunakan kromatografi kolom. Tadi yang saya ceritakan ini. Kemudian, nah kalau ini sudah masuk ke isolasi, karena di sini kita hanya ingin mengambil satu jenis senyawa murni dan tunggal. Harapannya ini yang bawah-bawahnya, senyawa yang bawah-bawah ini nggak keikut sama yang atasnya. Gitu. Jadi yang namanya ngerok tadi itu perlu ketelitian. Gitu ya. Cuman memang kalau untuk di praktikum tidak dilakukan karena memang mahal. Ya, jadi KLT preparatif ini khusus ya fase diamnya dan itu lebih mahal gitu ya. Nah, biasanya sih itu buat setingkat S2 sih biasanya yang dia suka KLT preparatif ya. Kalau S1 sih biasanya hanya ini aja, hanya apa namanya, cair-cair atau pakai kolom gitu ya. Kemudian KLT gitu. Ya, jadi kalau ini tadi yang saya jelaskan ngambil atau ngerok satu senyawa ini termasuk dia adalah teknik isolasi. Jadi KLT preparatif itu adalah salah satu metode isolasi senyawa tunggal atau murni. Ya. Nah, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau ditanya ada pertanyaan, diem semua ya. Entah bingung, entah udah ngerti gitu ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan bodoh deh, nggak apa-apa. Jangan malu maksudnya kalau sama saya tidak akan saya bodoh-bodohkan ya. Nggak ada pertanyaan? Mungkin nggak ada pertanyaan apa tidur ya? Jangan-jangan Bu, saya... izin bertanya. Oh iya, iya silakan. Untuk yang KLT preparatif tuh biasanya digunakan, maksudnya lebih dianjurkan untuk menentukan senyawa apa ya biasanya? Oh, oke. Misalnya senyawa yang jenis apa, kayak flavonoid, alkaloid, kayak gitu-gitu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sebenarnya nggak terbatas sih, Mas. Jadi bisa semua jenis gitu ya. Yang pasti syaratnya dia adalah yang pertama ya ini, bisa dipisahkan dengan KLT gitu. Dan istilahnya gimana ya? Kalau misalnya senyawa ini kan terlihat seperti besar gitu ya bercaknya. Nah, berarti kan di situ kita bisa simpulkan kalau dia itu senyawa yang banyak ada di tanaman itu karena bercaknya tuh kelihatan gede dan kayak apa ya? Dominan gitu loh, ya. Nah, kalau sudah gitu kita nemu senyawa yang seperti ini, kemudian RF-nya dia itu juga apa ya? Nggak dempetan ya. Kalau misalnya di bawah-bawah sini ini kan ini sebenarnya masih banyak senyawa di bawah sini ya. Cuman dia itu dempet-dempet. Nah, itu agak susah memisahkannya, ya. Nah, karena itu misalnya, oh ini seperti ini gitu, dia nggak dempetan. Nah, ini kemungkinan bisa kita pisahkan dengan KLT preparatif. Gitu. Jadi kalau untuk jenis senyawanya apa sebenarnya nggak ada batasan sih. Yang penting dia itu bisa terpisah dengan baik dengan KLT ini, gitu ya. Nah, jadi kalau jenis senyawanya apa ya macam-macam, gitu ya. Nggak terbatas di satu jenis senyawa aja. Ya mungkin perkecualian kalau minyak atsiri mungkin ya. Nah ini juga balik lagi sih ke metode-metode kromatografi. Mungkin kalau Pak Udin kan neranginnya kayak ada kromatografi gas, kromatografi apa ya, lagi HPLC dan sebagainya gitu. Nah kalau senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil itu pasti dia lebih cocok dipisahkan dengan GC ya atau kromatografi gas KG gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya kan GC. Nah itu, nah jadi ya kemungkinan ya nggak terbatas kalau KLT preparatif itu, cuman kita balik lagi ke konsep tadi ya, misalnya, oh kalau senyawa-senyawa seperti komponen minyak atsiri ya lebih baik pakai GC seperti itu. Itu aja sih. Paling ya kurang cocok buat itu aja sih, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu kalau misal hasil dari LDP relatif yang dikerok terus larutkan di saring itu kira-kira tingkat kemudiannya berapa persen, Ibu? Takutnya kan ngeroknya yang lain ikut kekerok sedikit gitu, tadinya ada kecampur gitu. Terima kasih, Ibu. Ya, betul Mas. Jadi setelah KLT preparatif, setelah tadi ya, kalau di videonya, nah ini dapat yang disaring misalnya. Nah, di sini itu sebenarnya kayak Mas Raffi bilang tadi, itu masih ada kemungkinan dia tercampur oleh senyawa yang lain. Nah, caranya gimana taunya? Nah, balik lagi Mas, bisa dilakukan KLT lagi. KLT-nya sedikit aja, jadi kita ambil sedikit dari sini, ya kan? Kita totolkan seperti kalian praktikum itu loh. Kalian totolkan, diamati lagi misalnya di UV. Nah, kalau di situ ada cuman satu bercak, nah berarti berhasil. Kamu berhasil memisahkan satu jenis senyawa itu. Nah, kalau misalnya sekarang KLT-nya hasilnya kayak gini gitu ya, hasilnya, kok ternyata masih ada 2 di situ. Nah, berarti di situ belum murni, masih ada senyawa lain yang mungkin keikut tadi waktu kamu ngerok gitu. Mungkin kurang teliti ya, ngeroknya gitu kan. Nah, itu mungkin masih bisa ada kemungkinan tercampur dengan senyawa lain. Ya caranya taunya gimana? Pertama dengan KLT. Nah, sekarang kalau kita mau nyari persen kemurnian, nah itu lain lagi. Kalau persen kemurnian, kita harus analisis kadar, tentu saja, Mas. Gitu ya. Mungkin dengan metode-metode yang lain, gitulah, pakai metode HPLC dan sebagainya. Gitu. Jadi, kalau kemurnian, kita belum bisa menentukan ya, istilahnya kita belum bisa menentukan, itu terkait dengan teknik yang tadi kita lakukan, kemudian ketelitian kita waktu mengerjakan, ya kan. Nah, jadi kita taunya gimana, itu sudah senyawa tunggal atau belum, ya balik lagi di KLT lagi. Gitu. Ya. Itu Mas Raffi, jadi kalau untuk kadar memang belum bisa dipastikan, cuman ini memang salah satu metode yang cukup sering dilakukan. Ya, tapi kalau mahasiswa praktikum seperti kalian memang belum ya. Ini saya kasih hanya sebagai pengetahuan aja. Gitu mungkin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau kalian ada pertanyaan itu, kalau misalnya malu tanya langsung, bisa lewat grup WA atau japri saya gitu ya. Jadi istilahnya jangan malu-malu gitu. Masa saya harus bikin Google Form buat nampung pertanyaan kalian kan ya repot juga gitu. Jadi tanya langsung atau di grup nggak apa-apa atau boleh japri gitu ya. Jadi kalau saya kasih kesempatan tanya gitu. Ya. Kalau kalian nggak tanya, kalian akan terus nggak tahu gitu loh. Nah, nggak tahu itu nanti lama-lama mungkin bisa menyesatkan, ya kan? Nggak tahu gimana yang benar kan? Gitu. Jadi kalau ada dosen-dosen kasih kesempatan tanya gitu. Ya, ada lagi mungkin satu lagi sebelum kita tutup. Ada? Oke, jadi sampai sini ya. Tadi kan saya ngasih tugas supaya dirangkum apa yang kalian pahami dari kuliah ini ya, apa yang saya jelaskan gitu ya. Jadi nanti setelah ini rangkumannya silakan boleh difoto, boleh kalau kalian nulis tangan boleh di scan pakai itu loh ya, yang di HP itu cam scan atau pakai apa itu ya. Nah, terus silahkan nanti di-submit di Elena ya. Paling lambat malam ini aja ya, jadi nggak usah lah kita punya tugas sampai besok-besok belum selesai gitu ya.
Wes, pokoknya rangkum, selesaikan, submit, gitu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum ada, Bu. Oke. Ya, kalau nggak ada, mungkin itu dulu ya yang kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti pertemuan Senin depan, semoga kita bisa ketemu lagi ya. Kita ngomongin masih tentang isolasi ya, karena ini perlu dipahami sedikit-sedikit pelan-pelan gitu ya, biar kalian tuh ngerti kalau praktikum itu yang dilakukan tuh sebenarnya apa gitu. Ya mungkin itu ya. Makasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Ya itu aja ya. Terima kasih dan maaf kalau masih banyak kekurangan. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Kasih, Bu. terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Saya close ya.